Nah, saya berpikir begini, justru malah saya bertanya-tanya ini, jangan-jangan jaksa ini bagian dari mereka. Karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita kita artikan bahwa ini memutus mata rantainya dengan dia tuntut mati. Dari semua fakta yang kita ketahui ini, semua berlawanan dengan tuntutan yang ada di pengadilan saat ini. Kecuali satu, BAP waktu dia diperiksa didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh penyidik. Yang di situ dinyatakan dia terlibat. Terlibatnya kita tidak tahu di sini karena kita tahu BAP-nya seperti apa ya. Persekongkolannya, permufakatannya di situ. Hanya itu yang menegaskan dia terlibat dalam konteks penjualan atau pengadaan atau penerimaan narkotika itu. Hukum dari saudara Fendi Ramadan, saya ini begini pimpinan, saya melihat justru malah ada apa yang terjadi di jaksa ini. Ada sesuatu yang perlu kita gali dari jaksa ini, kok tiba-tiba menuntut hukuman mati kepada ABK tanpa memikirkan unsur-unsur yang justru menjadi pertimbangan sebetulnya. Karena dalam catatan saya ini, saudara Fandi ini dia bukan pengendali, dia bukan juga inisiator, tidak memiliki otoritas. Nah, kalau kita baca dalam dakwaannya itu, dakwaan dari narasi dakwaan yang disebutkan oleh jaksa, di situ dia tanpa memeriksa dan tidak menolak. Nah, sekarang pertanyaannya, Fandi ini apa dia punya kapasitas untuk menolak barang itu yang dimuat? Artinya ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh jaksa sebelum dia menjatuhkan hukuman mati. Nah, saya berpikir begini, justru malah saya bertanya-tanya ini, jangan-jangan jaksa ini bagian dari mereka. Karena tuntutan mati yang dituntut oleh jaksa ini, itu kita kita artikan bahwa ini memutus mata rantainya dengan dia tuntut mati. Sementara ada DPO, Mr. Tan dan Jack Tan itu yang masih belum ditangkap. Itu otak utamanya mereka belum ditemukan, malah ABK dituntut maksimal. Jadi pertanyaan kami di situ, kenapa mesti dituntut maksimal seorang ABK sementara ini otaknya belum ditemukan? Jangan-jangan dia bagian dari mereka untuk memutus mata rantai narkoba ini. Itu mungkin dari kami pimpinan, kami perlu menghadirkan mereka supaya ini APH-APH ini yang nakal-nakal ini supaya ditindak tegas, supaya institusi jaksa, kepolisian, mitra kami tetap namanya terjaga, tetap baik di masyarakat, kepercayaan masyarakat tetap institusi ini tetap dijaga. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum itu lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah ya. Hukumnya begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk kasusnya Fandi ini, dari semua fakta yang kita ketahui ini, semua berlawanan dengan tuntutan yang ada di pengadilan saat ini. Kecuali satu, BAP waktu dia diperiksa didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh penyidik. Yang di situ dinyatakan dia terlibat. Terlibatnya kita tidak tahu di sini karena kita tahu BAP-nya seperti apa ya. Persekongkolannya, permufakatannya di situ. Hanya itu yang menegaskan dia terlibat dalam konteks penjualan atau pengadaan atau penerimaan narkotika itu. Ini juga perlu diuji kembali. Apakah memang BAP yang dibuat itu, yang ditandatangani oleh saudara Fandi itu memang real pengakuannya, atau ada tuntunan tertentu dari pihak tertentu yang kamu terima saja, kamu tanda tangan saja. Ini juga kita tidak tahu seperti apa isinya, mungkin perlu pendalaman lagi. Tapi dari kisah seluruhnya, yang bersangkutan patut diduga menurut kita ini ya, menurut kita dari fakta yang kita dapatkan dari berbagai macam informasi, termasuk fakta persidangan dari Pak Hotman ini, ya, saudara Fandi sebenarnya belum layak untuk dikatakan dia adalah sebagai
terdakwa atau pelaku di situ. Ya. Kecuali ada yang kuat sekali untuk membuktikannya di samping BAP tersebut. Ini pendapat. Terima kasih Pak Ketua. Mohon izin satu Ya, kalimat aja. silakan. Untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bapak kita, saya baru dapat informasi bahwa pengacara yang mendampingi adalah pengacara rekanan BNN. Itu adalah salah satu masalah di Indonesia ini karena penyidik itu punya rekanan-rekanan. Kalau rekanan ya pasti nggak mau lah melawan penyidik. Ya kata ibunya tadi rekanan BNN. Kira-kira begitu. Ini Mbak.